Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net. Senang sekali kita bisa jumpa lagi pada malam hari ini dalam acara Obrolan Budaya bersama saya Cut Zahrita dari RRI Banda Aceh. Apa kabar pendengar dan pemirsa pada malam ini? Semoga sehat selalu kami harapkan. Dan kebersamaan kita pada malam ini akan membahas tema kelebihan hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Nah, seperti apa dan bagaimana hukum adat masyarakat Aceh? Saya akan ngobrol bersama dua narasumber yang sudah hadir pada malam ini. Ya, yang pertama yang memakai peci hitam ya, yang memakai peci hitam baju batik, beliau adalah Bapak Syekh Marhaban. Beliau sebagai Wakil Ketua Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bapak Syekh Marhaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali kita bisa bersama pendengar dan pemirsa di malam hari ini dalam obrolan budaya. Baik, narasumber yang kedua yang memakai baju kotak-kotak. Ya, beliau adalah Bapak Dr. Jamhuri Ungel MA. Beliau sebagai anggota bidang hukum adat Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh. Assalamualaikum Bapak Jamhuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kita bisa berbincang lagi pada malam ini. Alhamdulillah. Ya, pemirsa dan pendengar yang saat ini masih terus setia dengan acara obrolan budaya. Tentunya masyarakat Aceh punya adat dan budaya yang sangat kental dalam kehidupannya. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat dalam masyarakatnya. Hal ini pendengar dan pemirsa masih terlihat begitu berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat kampung atau mukim. Hukum adat di Aceh masih tetap memegang peranan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Nah, begitu pentingnya hukum adat dalam masyarakat Aceh, ya sudah pasti masyarakat Aceh tidak bisa dipisahkan dengan hukum adat yang berlaku dalam kehidupannya. Baik, saya langsung saja ke Bapak Jamhuri pertama. Ya, Bapak Jamhuri, bagaimana fungsi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh? Karena pentingnya hukum adat ini sehingga masyarakat Aceh apabila terjadi sesuatu, ini pertama sekali berhadapan dengan hukum adat ya. Apakah itu ada perselisihan, sengketa dan sebagainya. Ini fungsinya itu seperti apa, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Kak Cut Zahrita, kemudian para pemirsa pendengar di Radio Net, Radio Net. Pada malam hari yang berbahagia ini kita berbicara tentang bagaimana pentingnya hukum adat dalam masyarakat Aceh. Sebenarnya ketika kita berbicara bagaimana pentingnya hukum adat dalam masyarakat Aceh, maka kita bisa melihatnya dari beberapa aspek, Kak. Pertama dari aspek yuridis, kalau bisa kita katakan, di dalam masyarakat Aceh itu adat itu menjadi keistimewaan. Dibanding keistimewaan di bidang agama dan bidang pendidikan itu ada tiga di Aceh ini. Ada keistimewaan bidang agama, kemudian bidang pendidikan dan keistimewaan di bidang adat istiadat. Ini pada tahun 1956 mulai. Kemudian pada tahun 1999 keistimewaan Aceh ini ditambah dengan peran ulama. Jadi sangat-sangat melekat sekali ketika kita berbicara bagaimana hukum adat dengan masyarakat Aceh. Kemudian ada istilah yang digunakan di dalam masyarakat Aceh karena kentalnya dalam kehidupan masyarakat Aceh itu adat itu sendiri itu diimbangkan dengan agama. Sehingga muncullah ungkapan ada dalam istilah adat Aceh itu dengan agama ngan adat lagedat ngan sifat. Artinya ini dalam kehidupan masyarakat Aceh bagaimana pentingnya agama
menjadi pakaian atau menjadi amalan dalam masyarakat Aceh, sehingga adat itu sendiri sama dengan agama itu sendiri. Artinya dikatakan sebagai orang Aceh, seseorang bisa dikatakan sebagai orang Aceh punya dua prinsip. Satu, dia punya prinsip keagamaan, yang kedua dia punya prinsip keadatan. Jadi kalau hanya dia ahli bidang agama, dia alim dan seterusnya, tidak mengamalkan adat, belum dikatakan dengan orang Aceh. Lengkap. Demikian juga sebaliknya, kalau dia adatnya bagus sekali tapi agamanya kurang bagus, ini belum bisa kita kategorikan sebagai masyarakat Aceh. Tapi adat Aceh itu punya dua dimensi ini. Dimensi agama yang disebut dengan spiritualnya bagus sekali, kemudian dimensi amalnya, dimensi kesehariannya adalah dimensi adatnya sangat bagus sekali. Ini diatur seperti yang kita katakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia diatur. Artinya negara Republik Indonesia mengakui bahwasanya adat itu adalah merupakan keistimewaan yang luar biasa dalam masyarakat Aceh itu sendiri. Ini mungkin untuk awalnya, Kak. Iya, baik. Saya ke Bapak Syekh Marhaban. Begitu pentingnya hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Nah, kita kan perlu juga menyampaikan ke pendengar dan pemirsa RRI Net, Pak Syekh Marhaban, itu penerapannya seperti apa dalam kehidupan masyarakat? Ya, terima kasih. Selamat malam para pendengar sekalian Net, yang bahwa penerapan hukum adat di Aceh sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jamhuri tadi itu sangat kental bagi masyarakat Aceh. Apalagi segala seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat Aceh ini tidak terlepas apakah budaya, seni dan sebagainya itu harus berlandaskan kepada cara Islam. Tidak boleh. Apalagi kita lihat di sisi itu pelaksanaan hukum adat di Aceh. Apakah adat perkawinan, adat menggol, turun sawah, adat melaut, adat megli, semua itu dilandasi, apakah ini dilandasi kepada aspek-aspek pada Islamnya. Maka adat sebagaimana Pak Jamhuri katakan tadi, adat dengan agama tidak bisa dipisah-pisahkan, bagaikan lagi zat dengan sifat, gitu. Ini buat sementara, Bu. Iya, nanti lanjut lagi kita. Iya, Pak. Baik. Pak Jamhuri, kan banyak apa hal-hal yang terjadi dalam masyarakat Aceh. Bermacam-macam muncul dalam kehidupan masyarakat Aceh, walaupun itu kadang-kadang tanpa disengaja ataupun disengaja. Nah, ini diselesaikan secara hukum adat. Itu ada nggak nama-nama hukum adat, Pak? Apa itu misalnya diselesaikan salah satu perkara atau perselisihan, itu mungkin ada namanya beda dengan perkara yang lain. Ini ada nggak nih hukum-hukum adat namanya itu terpisah-pisah? Begini, Kak, ini kan seperti yang kita katakan, pertama harus kita pahami di dalam masyarakat Aceh ini sendiri, kalau kita belajar atau kita pelajari peta hukum adat, ini ada masing-masing daerah yang ada di Aceh itu sendiri punya adat yang berbeda. Umpamanya kalau kita mau katakan, umpamanya untuk wilayah tengah daerah Gayo adatnya lain. Kemudian dalam masyarakat pesisir adatnya lain. Kemudian kalau kita lihat dalam masyarakat wilayah barat juga adatnya lain. Karena sebenarnya menurut Hajairin ketika kita berbicara hukum adat, sebenarnya di Aceh itu dahulu perbedaan kabupaten itu enggak penting. Artinya yang penting pemetaan yang ada di Aceh ini adalah pemetaan hukum adat. Ada wilayah adat yang disebut. Kemudian secara administrasi kemudian muncul dia sampai hari ini sehingga kita kenal dengan kabupaten, pemekaran kabupaten dan seterusnya. Dari situ sehingga kita bisa pahami masing-masing wilayah adat itu sendiri punya adat. Itu yang harus kita pahami. Seperti yang dikatakan oleh Pak Syekh Marhaban tadi, di sini kan setiap langkah, setiap aktivitas orang Aceh, masyarakat Aceh itu punya adat. Kalau umpamanya mau ke gunung disebut dengan adat Mugli. Kalau umpamanya di daerah wilayah tengah ini disebut dengan adat Panglima Uten.
Ya. Ada umpamanya adat Perweren, ini kandang. Di sana laut nggak ada. Ya. Akan kayak gini, adat melaut di daerah pegunungan nggak ada. Itu daerah pesisir, yang Pak. ada di daerah pesisir. Ya, Kemudian ada yang sama, umpamanya ada yang disebut dengan Kejurun Belang. Ya. Kejurun Belang ada di pegunungan, kemudian ada di pesisir. Sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum adat itu sendiri tentu saja disesuaikan dengan daerah masing-masing. Artinya karena dia adat tadi adalah aktivitas yang berlaku di dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang, sehingga adat itu sendiri atau hukuman terhadap pelanggaran adat itu sendiri itu dikembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada kebijakan lah boleh kita katakan atau aturan daerah masing-masing. Umpamanya seperti yang saya katakan, saya umpamanya dari wilayah tengah. Ketika orang umpamanya ada terjadi pelanggaran terhadap pelukaan seseorang, ini kan sering kita sebut dalam masyarakat Aceh di pesisir juga sama. Umpamanya kalau ada pelukaan disebut dengan adanya sayam. Sayam itu umpamanya potong ayam. Oh, iya. Umpamanya ketika umpamanya saya terluka kecil, umpamanya masyarakat dia harus kalau di sana artinya naik darah. Darah yang terbuang itu harus dinaikkan kembali potong ayam. Itu sama nggak dengan denda, Pak? Kalau sayam itu? Boleh kita katakan denda, Kak. Tetapi di sana penghukuman harus kita ingat di dalam masyarakat adat itu biasanya penghukuman itu biasanya tidak langsung penghukuman fisik kepada pelaku. Tetapi diberi umpamanya kalau saya umpamanya Kak Zahrita lukain, Kak Zahrita wajib memotong ayam untuk mengganti darah yang hilang dari saya. Kemudian kalau lebih besar lagi darah yang keluar atau lebih banyak lagi harus potong kambing. Kemudian kambing yang ada itu yang dijadikan sebagai hukuman boleh kita katakan itu bukan untuk saya. Untuk siapa juga, Pak? Tetapi umpamanya itu dipotong untuk kenduri makan sama-sama. Artinya saya sebagai orang yang dilukai, Kak Zahrita sebagai orang yang melukai makan. Makanya akibat dari hukuman yang ada di dalam masyarakat itu biasanya tidak berakhir kepada pendendaman. Sehingga muncul yang disebut di sini biasanya itu kalau di kampung saya itu disebut dengan biak sebut. Biak itu saudara, sebut itu diakui. Artinya kita diakui sebagai adik kakak. Oh iya. Ini dalam masyarakat adat itu biasanya penghukuman itu mengakibatkan ikatan kekeluargaan itu lebih dekat. Lebih kuat, Pak ya? Lebih kuat lagi sehingga sebenarnya ikatan yang disebabkan karena pelanggaran hukum adat itu di dalam masyarakat Aceh itu bahkan melebihi daripada nasab. Artinya ikatan kita sebagai adik kakak yang dijalin dengan adanya sayam tadi, adanya potong kambing tadi kan itu sudah disebut kita adik kakak. Ini apapun yang ada terjadi terhadap kakak itu tanggung jawab saya. Demikian juga sebaliknya, dan itunya dalam masyarakat Aceh biasanya dalam masyarakat Gayo itu tidak boleh menikah. Sejauh itu, Pak. Artinya karena dianggap menjadi nasab. Sudah jadi saudara kandung. Saudara kandung, sehingga apapun itu menjadi inilah kuatnya adat tadi. Itu sebenarnya kalau kita bukan hukuman. Kalau dikatakan hukuman kan ada seorang yang dihukum itu yang menderita, yang dirugikan. Ini enggak, sama-sama menguntungkan. Sehingga bahkan karena kuatnya hukum adat itu, sehingga boleh nanti satu saat orang tua saya memberi harta. Harta yang ada diberi kepada Kak Cut umpamanya sebagai apa? Sebagai hubungan kekeluargaan. Sebagai hubungan yang tadi, nasab tadi. Nasab tadi. Ini kalau kita lihat umpamanya bagaimana kuatnya hukum adat dalam masyarakat sehingga tidak ada yang disebut dengan kalau bahasa penghukuman mungkin nggak cocok untuk hukum adat. Enggak, begini Pak Jumri. Silakan Pak. Karena sayam ini memang sebagai ganti rugi. Iya Pak. Menurut kesepakatan antara dua belah pihak. Umpamanya kita ada pekerjaan umpamanya kena parang, kan disipat berapa keluarnya darah. Hasil kesepakatan dia umpamanya bawa kerbau, bawa sapi, kambing. Kesepakatan dua belah pihak, namanya damai Pak Jumri ya. Inilah yang dinamakan dengan sayang, bukan artinya memberatkan sebelah pihak Anda. Sama-sama menguntungkan, sama-sama itu untuk kesehatan, kebersamaan, perdamaian. Gitu. Baik, Pak Syekh Marhaban.
Banyak pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Apakah itu antara, ada juga sampai saudara, juga pernah ada perselisihan paham. Bahkan di rumah tangga pun bisa terjadi perselisihan paham yang terjadi dalam rumah tangga dan dalam masyarakat. Nah, apa saja pelanggaran-pelanggaran atau perselisihan yang diselesaikan secara hukum adat? Ya, terima kasih. Yang diselesaikan ada lebih kurang 18. Itu dalam 18 itu ada poin yang terakhir, bisa lagi yang di luar 18 itu ada pula. Ada tambahan? Ada tambahan. Cuman tidak diterangkan di situ? Diterangkan karena ada yang lain-lain tuh. Ada yang lain-lain tuh. Bukan menutup sekitar 18. Ada yang lain dibuka celah. Karena ada yang lain-lain? Ada yang lain. Umpamanya kita ada, sampai kita lihat di kampung ada pembunuhan. Ada sampai yang mati kena bacok. Tetapi timbulnya perdamaian. Maka inilah dibuka ruang yang 18 ini yang lain itu. Maka kalau kita lihat di sisi ada berapa banyak yang 18, sama masalah perselisihan keluarga, kemudian masalah ahli waris, kemudian adanya pencurian, bukan dalam konteks pencurian yang besar itu, pidana berat. Juga pembunuhan bukan pembunuhan pidana berat, hanya ringan-ringan, pidana ringan tuh yang diselesaikan dalam kasus hukum adat. Maka oleh karenanya ada kala yang lain dibuka celah yang lain-lain di 18 inilah ada pidana yang berat bisa diselesaikan di kampung. Inilah keistimewaan daripada hukum adat, namanya hukum damai. Maka dengan istilah damai sebagaimana Pak Jamhuri katakan itu sampai jadi saudara kandung. Baik, tempatnya di mana tuh biasanya Pak acaranya diselenggarakan? Diselenggarakan biasanya kita harapan musyawarah di Melasah. Di Melasah, di tempat balai-balai, tempat musyawarah antara dua belah pihak, di situ dilaksanakan musyawarah kesepakatan dalam kasus perdamaian. Ya baik, mungkin Pak Jamhuri bisa menambahkan karena tadi kan banyak disampaikan, ada 18 dan bahkan ada lain-lain lagi Pak. Di belakang tuh ada lain-lain lagi. Tadi Pak Syekh Marhaban menyebutkan kalau tidak salah saya satu tadi adalah pertengkaran yang menggunakan benda tajam. Jadi di antara 18 berarti satu sudah disebutkan oleh Pak Syekh Marhaban. Mungkin ada beberapa lagi Pak Jamhuri bisa disampaikan. Seperti misalnya perselisihan rumah tangga, itu di mana itu akan diselesaikan secara adat? Atau ada perselisihan lain yang bisa disampaikan walaupun hanya beberapa saja Pak? Silakan. Terima kasih Kak. Sebagaimana yang disebutkan tadi kita melihat prinsipnya begini. Di dalam masyarakat ini sebenarnya bukan masyarakat Aceh saja. Kalau kita melihat masyarakat ini pada dasarnya di dalam masyarakat ini kan yang berlakunya hukum adat. Kemudian bagaimana ketika ada aturan pemerintahan, ketika kita katakan sebelum berlakunya syariat Islam di Aceh, sebelumnya adanya undang-undang di Aceh, semua sengketa itu kan diselesaikan dalam masyarakat. Baik umpamanya apakah kasus itu berat ataupun kasus itu ringan, semuanya diselesaikan sebenarnya dalam masyarakat. Tetapi kemudian adanya undang-undang, munculnya undang-undang itu sehingga dibatasi. Kenapa? Karena kalau dibatasi umpamanya ada hal-hal yang berat tadi tidak bisa diselesaikan di kampung, boleh jadi memunculkan dendam karena tidak ada hukuman sehingga dinaikkan kepada peradilan. Tetapi pada prinsipnya adalah pada tingkatan penyelesaian di peradilan kampung lah kalau dalam bahasa sekarang. Contohnya umpamanya pencurian. Pencurian ini sebenarnya kan ada undang-undang KUHP yang mengatur tentang pencurian. Tetapi umpamanya bagaimana bila terjadinya pencurian di dalam rumah tangga. Boleh jadi seorang anak mencuri harta orang tuanya. Akan ini ketika ini di dalam agama sebenarnya dikatakan bahwasanya harta anak adalah harta orang tua. Harta orang tua adalah harta anak biasalah umpamanya di dalam rumah tangga itu terjadi. Boleh jadi karena jajan kurang sehingga anak kan kayak gini. Ini sebenarnya ini bukan ranah peradilan. Ini adalah ranah daripada peradilan adat tadi. Bagaimana masyarakat menyelesaikan itu antara anak dengan orang tua. Perselisihan antara suami dan istri. Boleh jadi sekarang boleh kita katakan ini kan masalah krisis ekonomi ini. Ini kan keadaan Aceh pada sekarang ini ekonomi kan sulit sekali. Boleh jadi karena nafkah
Umpamanya tidak sanggup suami memberi nafkah kepada istrinya karena keadaan, atau umpamanya bagaimana karena tidak adanya nafkah sehingga kepatuhan suami terhadap istri, kepatuhan istri terhadap suami tidak ada, lalu terjadi percekcokan di dalam rumah tangga. Ini diselesaikan pada tingkatan kampung. Artinya kan beginilah, persengketaan di dalam rumah tangga sebenarnya aib. Maka ini Pak Marhaban kan, persengketaan di dalam rumah tangga antara suami dengan istri, antara keluarga dan anak ini sebenarnya aib. Karena aib ini sebenarnya ada ukuran, nggak boleh diumumkan ke masyarakat luas. Sehingga karena itu kebijakan di dalam adat itu diselesaikan di kampung. Sehingga tidak banyak orang tahu. Tidak melebar. Saya ribut dengan istri saya kan aib itu. Ketika dibawa ke peradilan ini biasanya makin besar. Panggil hari ini, panggil besok, lalu masuk lagi pihak ketiga dan seterusnya kan kayak gitu. Makanya ini diambil kebijakan, ini diselesaikan pada tingkatan adat. Kemudian perbatasan, umpamanya air sawah lah, ini kan sengketa dalam masyarakat dari zaman dulu. Yang sering terjadi. Sering terjadi air umpamanya pada malam hari nggak kasih ke kawan, tutup kan. Pematang sawah. Pematang sawah. Ini kan kasus-kasus yang pribadi sifatnya kan. Ini makanya kasus-kasus yang seperti ini sebenarnya yang diselesaikan dalam proses adat tadi. Termasuk umpamanya kejahatan-kejahatan pencurian. Artinya pencurian di dalam masyarakat kita, kendati pun itu ada memang masyarakat kita salah. Di dalam masyarakat kita sekarang ini banyak sekali pencurian-pencurian dianggap biasa. Kenapa? Karena diberi kesempatan untuk diselesaikan secara adat. Orang mencuri 5 buah kelapa. Itu biasanya dalam masyarakat kita nggak dihukum itu. Di kampung saya orang mencuri cabai. Itu dianggap itu selesai dalam masalah adat. Jadi banyakkah? Ya sepertimbangannya saya pikir karena itu tadi. Artinya gini, jangan gara-gara hal yang kecil, ini umpamanya bawa ke polisi, bawa ke pengadilan. Ini kan hubungan keluarganya itu biasa rusak. Hubungan antar warga negara, antar warga desa. Gara-gara apa tadi? Pematang sawah tadi. Ini kan kecil sekali maksudnya. Sepele sekali. Tetapi ada juga masyarakat yang nggak merasa puas sikit-sikit bawa ke polisi. Dengan adanya kanun adat tadi, sehingga polisi tanya dulu, ini sudah selesai nggak di kampung? Kalau belum selesai, balik lagi. Ini sebenarnya di dalam masyarakat itu Kak. Sehingga dikatakan indah sebenarnya kehidupan beradat itu. Jadi nggak perlu bawa ke polisi, ke pengadilan. Di samping lagi dana kan, selesaikan di kampung kan nggak ada dana. Dana, waktu, tenaga. Potong kambing makan sama-sama, potong ayam makan sama-sama. Kenduri itu kan kalau nggak pun kenduri juga. Akhirnya udah ditunggu-tunggu masyarakat. Kalau ada perselisihan nanti ada makan kambing. Baik Pak Jamhuri. Begitu banyak perselisihan yang diselesaikan dengan hukum adat. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar apa yang sudah ditentukan dalam satu kampung ya. Ini biasanya sanksinya ada nggak tuh Pak Syekh Marhaban? Atau seperti apa sanksi yang harus dipenuhi oleh yang melanggar tadi? Ya, terima kasih. Yang makna sanksi dalam istilah hukum adat tidak adalah secara sanksi. Iya. Yang ada damai. Kesepakatan antara dua belah pihak. Iya. Maka kalau kita lihat memang ada sanksi hukuman, ada kala umpamanya orang melanggar peraturan desa, resam kampung, umpamanya orang berzina atau mesum, umpamanya apa yang dilanggarkan ini menurut kesepakatan resam kampung. Mungkin inilah peran resam. Makna resam peraturan kampung, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Makna resam inilah peran resamnya, Ibu Cut. Karena resam ini lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan. Antara resam Gayo dengan resam Nagaraya itu kan beda-beda. Bagaimana? Karena lain kampung, menurut spesifik kampung. Kalau di sana pelanggaran yang begitu, mungkin dia bukan hukuman, dia diberi sanksi, tidak boleh duduk lagi di kampung tersebut, harus keluar. Karena tidak bukan efek cerai, karena kita tidak boleh kepada fisik, Pak.
tidak boleh gangguan fisik, itu dilarang dalam hukum adat. Iya. Umpamanya kita memandikan dengan air kotor, memotong rambut, membuka baju di depan orang ramai, mengarak lagi, mengarak tidak diperbolehkan dalam desa. Hukum adat tuh. Memang tidak diperbolehkan. Tetapi tidak memberi nasihat, teguran nasihat. Inilah kelebihan daripada hukum adat. Karena kenapa? Kita lebih proses kepada sistem keagamaan, pendekatan keagamaan, diberikan agama nasihat-nasihat, baik melalui tokoh-tokoh adat di kampung, pemangku adat. Demikian. Iya, baik, menarik memang hukum adat yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Aceh. Saya tadi mendengar yang disampaikan, ada yang satu yang sudah disampaikan tadi tentang kelebihan hukum adat, yaitu damai. Nah, tentunya masih banyak ya Bapak Jamhuri dan Pak Syekh Marhaban. Banyak. Mungkin sederetan masih banyak. Ya. Saya ingin tahu nih, juga pemirsa dan pendengar juga ingin tahu apa kelebihan hukum adat dalam menyelesaikan pelanggaran, perselisihan dan sengketa dalam masyarakat. Silakan Pak Syekh, nanti akan ditambah oleh Bapak Jamhuri. Ya, kelebihan bagaimana sampaikan oleh Pak Jamhuri tadi. Kelebihan kita kan istilah damai kita. Satu damai. Damai kita sampai inilah namanya hukum adat, proses dia damai sampai menjadi saudara. Dari proses daripada melaksanakan peradilan atau hukum, pelaksanaan hukum tuh, melaksanakan tuh. Maka oleh karenanya kita lihat, maka sudah diakui, Mahkamah Agung pun sudah mengakui yang bahwa keberadaan proses hukum adat di Aceh sangat baik pelaksanaannya. Kita lihat dari literatur yang disampaikan juga oleh almarhum Pak Bat kemarin, kan? Kita lihat dari sisi itu keberadaan hukum adat, pelaksanaan hukum adat, bagaimana dia menyelesaikan kasusnya. Karena dia sangat teliti, maka kita tidak memberatkan sebelah pihak. Sama-sama kita, umpamanya saya dengan Pak Jamhuri, tidak memberatkan Pak Jamhuri dan juga tidak memberatkan, sama-sama kesepakatan. Nah, senang sama senang, sakit sama sakit. Yang namun ya akhirnya ialah untuk bersaudara. Maka dalam istilah hukum adat, tidak membuang-buangkan duit, tetapi untuk menghematkan duit demi kesehatan kehidupan bermasyarakat akhirnya. Mungkin saya tambahkan Kak, ini tadi kan artinya prosesi dari persengketaan adat lah boleh kita katakan tadi, apabila terjadi pelanggaran adat, tujuannya seperti yang dikatakan oleh Pak Syekh Marhaban tadi kan adalah perdamaian. Ini adalah tujuannya. Sehingga ketika terjadi perdamaian, artinya tidak ada orang yang diuntungkan, tidak ada orang yang dirugikan. Kan ini. Kemudian ada proses. Proses untuk menjadi untuk perdamaian. Biasanya prosesi ini yang memberi keuntungan ketika masyarakat adat, pasti orang yang menyelesaikan ini adalah orang-orang yang dia itu secara strata masyarakat, dia adalah tokoh. Jadi yang menjadi orang yang menyelesaikan sengketa itu adalah tokoh adat. Baik dia sebagai kecikah dia, sebagai imam, tuhalapan, ini yang jelas yang menyelesaikan kasus itu adalah tokoh. Ketika dia diselesaikan oleh tokoh, biasanya orang yang melanggar itu biasanya ternaungi karena ketokohan tadi kan. Kemudian yang kedua, bahwasanya prosesi itu dilakukan seperti yang kita katakan itu biasanya tidak memakan waktu yang lama. Boleh jadi umpamanya kalau paling lama itu biasanya dalam masyarakat itu penyelesaian 2 kali udah cukup. Selesai biasanya, enggak sampai pun 3 kali, jarang, tidak berlarut-larut. Umpamanya malam ini boleh jadi umpamanya dikumpulkan karena sengketa, itu besok malam udah selesai. Dengan singkatnya waktu, berarti kan tidak banyak waktu masyarakat terbuang, akhirnya berdamai. Kemudian dari sisi dana, dari sisi biaya juga seperti yang kita katakan, biasanya penyelesaian itu tidak banyak dengan uang. Dalam masyarakat adat, apapun sengketa yang diselesaikan itu biasanya tidak banyak dengan uang, tetapi lebih banyak dengan makanan. Makanya kita lihat prosesi semua yang ada dalam masyarakat tentang adat, itu biasanya akhirnya makan. Artinya ketika dia makan, tidak ada lagi rahasia di dalam masyarakat adat, sebenarnya
Itu di dalam agama juga kayak gitu. Umpamanya saya adalah orang yang melanggar, lalu saya adalah orang yang dibebani harus membayar, itu biasanya bukan saya yang bayar, itu keluarga. Umpamanya saya yang melanggar, itu keluarga biasanya yang memberi, yang menanggung beban saya itu keluarga yang memberikan kepada orang yang terluka. Ini kan sebenarnya luar biasa. Sehingga ikatan saya dengan keluarga saya, ikatan keluarga saya dengan korban itu menjadi luar biasa. Hampir tidak ada orang yang saya umpamanya orang yang melanggar. Karena ginilah, umpamanya saya mencuri. Kenapa saya mencuri? Pasti karena nggak ada uang. Ketika saya mencuri, kalau saya harus ganti kan nggak ada memang. Lalu ini ditanggung oleh keluarga. Sebenarnya lebih tinggi lagi di dalam Islam, itu ditanggung oleh Baitul Mal. Sebenarnya ini kan Baitul Mal gampang, tadi berawal dari kekuatan keluarga. Ketika keluarga ini kemudian nanti akhirnya terus menjadi apa? Menjadi tanggung jawab keluarga. Ini kan banyak keuntungan yang dilakukan di dalam masyarakat tadi, Kak. Sehingga orang yang melanggar itu tidak terbeban terlalu berat. Orang yang dilanggar juga dia ternaungi. Hak-hak dia diterima lah dengan bisa dipenuhi oleh masyarakat. Mungkin itu, Kak. Ya. Baik, Pak Syekh Marhaban, setiap ada perselisihan itu apakah diawali dengan satu prosesi yang disebut pesiju? Atau tidak? Diakhiri dengan pesiju. Begitu. Diakhiri ya. Karena kenapa? Karena pesiju ini ada pesunting, ada pesiju. Yang kita pesiju adalah orang yang kena musibah tadi. Karena kenapa? Dalam arti dalam keakraban, dalam persaudaraan. Oleh karenanya pesiju itu sudah membudayakan budaya masyarakat untuk mengembalikan semangat dia. Umpamanya saya saya pukul Pak Jamri. Karena sudah berdamai, saya pesiju. Pak Jamri kenapa? Untuk mengembalikan semangat Pak Jamri, tidak ada lagi perselisihan nanti, kebersamaan. Gitu ya. Baik, saya ke Pak Jamhuri. Di tengah derasnya arus globalisasi seperti sekarang ini, Pak, adakah hal-hal yang mempengaruhi hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh? Ya, jelas ya. Jelas. Seperti apa itu, Artinya Pak? begini dia, ada satu istilah sebenarnya yang digunakan di dalam teknologi. Majunya teknologi itu menghilangkan adat. Bahasa budaya sebenarnya. Betul. Semakin teknologi maju, budaya semakin tinggal. Kemudian semakin majunya teknologi, adat semakin turun. Artinya beginilah, sekarang ini kan kita semua hidup kita dengan teknologi. Betul. Masak dengan teknologi, semua kamar mandi teknologi, kemudian membersihkan sawah dan semua teknologi. Akhirnya adat kan sudah mulai dengan sendirinya, bukan hilang dengan sendiri dia. Hilang dengan sendiri dari sisi perilaku. Dulu umpamanya orang ketika mau tidur dalam budaya Aceh, umpamanya ada lagu yang dinyanyikan, ada cerita yang diceritakan kan kayak gitu. Tetapi sekarang umpamanya boleh jadi karena teknologi tadi ini mulai redup di dalam masyarakat, dan banyak umpamanya orang dulu anak-anak umpamanya sudah diajar masak. Karena apa? Karena prosesi masak itu panjang. Taruh berasnya ini itu, duduk di situ. Sekarang dengan simple, dengan mesin, dengan listrik sekarang semua jadi akhirnya anak-anak pun nggak belajar lagi masak kan. Ini kan semua ada nggak bisa kita hindari. Sehingga nanti terjadi sebenarnya adat itu menjadi global kan. Artinya adat global itu sehingga kita nggak tahu lagi batasnya. Umpamanya untuk Nagan Raya tadi apa ciri khasnya, untuk masyarakat Pidi apa, untuk masyarakat Utara apa, masyarakat Gayo nggak ada, ini akan nanti jadi kabur. Itu walaupun kita selalu terus berupaya terus, sekecil apapun adat itu harus dipelajari, harus diterapkan dalam kehidupan sepanjang itu bisa tetap baik. Karena sebenarnya adat ini kalau saya melihat ini lebih dekat dia dengan moral. Ketika orang umpamanya tidak beradat, itu dianggap tidak bermoral. Tidak beradat dengan adab itu kan, kamu tidak beradat, itu artinya moralnya nggak ada itu. Beradab lagi. Tidak beradab. Ini sebenarnya kan istilah itu kan. Makanya adat itu tetap penting untuk masyarakat itu sendiri. Cara duduk umpamanya tidak beradab.
Itu melanggar agama dan melanggar tata yang ada dalam masyarakat, biasa kayak gitu. Ya. Ada tambahan dari Bapak Syekh Marhaban? Ya, saya ini mau tambahnya mengenai, saya tertarik mengenai adat beradab deh. Iya. Memang dengan pengaruhnya globalisasi alam hari ini, apalagi dengan digital hari ini, iya. Kita lihat di sekolah-sekolah, dalam rumah tangga antara anak dengan orang tua tidak ada sopan lagi ya. Iya, iya. Juga apalagi di sekolah-sekolah antara seorang guru dengan muridnya. Kadang-kadang rokok pun di depan guru. Kan tidak ada adab. Malah masuk ke rumah tidak ada salam lagi. Assalamualaikum. Tidak ada lagi. Itu akibat proses digital nih. Maka oleh pengaruh digital, oleh karenanya inilah ke depan peran pemangku adat. Karena pemangku adat itu di level bawah, itu adanya Geci, ada Kumlasah, adanya Kejomblang, ada banyak itu yang pemangku adat di sana. Mari kita kebersamaan untuk mengangkat harkat martabat Aceh yang begitu diberikan pusat untuk Aceh. Baik melalui Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 4499 kan, dan UPA lagi. Kenapa kita tidak menyahuti daripada itu yang telah diberikan kesesuaian? Nanti kalau kita dihilangkan kesesuaian, kita ribut pula nanti. Maka oleh karena kearifan lokal, mari kita bangkitkan kembali semangat itu budaya adat mengadap. Iya. Menyokon kita nyokon, hana yang lain, Pak. Kalau bukan kita siapa lagi, Pak ya. Baik. Hukum adat itu banyak seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jamhuri dan Pak Syekh Marhaban. Nah, apakah hukum-hukum adat ini ada yang tertulis lengkap atau hanya disampaikan dengan lisan, Pak? Itu bagaimana Pak Jamhuri kalau sekarang? Gini, dalam teorinya lah kita bisa katakan, dalam ilmunya sebenarnya yang dinamakan adat adalah hukum yang tidak tertulis. Artinya kalau sudah tertulis dia bukan hukum adat lagi. Ini konsep dasarnya seperti itu. Tapi sekarang gini, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, apapun yang dikatakan oleh orang dia tidak dikatakan sebagai suatu yang sah tanpa ditulis. Ini kan perkembangannya. Dari dasarnya dulu semua orang mahasiswa diajarkan yang namanya hukum adat adalah hukum tidak tertulis. Sedangkan hukum positif, hukum perdata, hukum pidana, hukum agama semuanya adalah hukum tertulis. Tetapi di sini tadi karena umpamanya dengan majunya ilmu pengetahuan, ini adat kan sudah mulai hilang. Seperti yang saya katakan, tertulis tadi, Pak. Ini tidak mulai hilang sehingga sebenarnya ini didorong oleh massa lah, sehingga ini harus ditulis. Tetapi kita harus lihat juga ini, ketika satu saat hukum adat itu ditulis semua, sehingga hukum adat mati. Karena sesuatu yang ditulis dia kan tidak berkembang lagi, tidak berubah lagi. Ketika dia tidak berubah tidak dikatakan hukum adat. Karena hukum adat itu hidup dalam masyarakat. Sehingga kalau umpamanya masyarakatnya hidup, masyarakatnya berkembang, masyarakatnya berubah, adatnya berkembang terus. Tapi kalau sudah ditulis, hilang. Malah ini kelemahannya ketika ditulis dia mati terus dia. Jadi seperti kita kan sekarang menggaungkan adat ini semoga bisa dilestarikan, diwariskan kepada generasi penerus. Sementara nanti di saat tidak ada lagi orang yang menyampaikan secara lisan, otomatis generasi penerus ini kehilangan tongkat kan. Jadi tanpa tertulis itulah yang saya tanyakan tadi. Kalau tidak ditulis di mana generasi milenial ini ingin mempelajari adatnya sendiri. Ada satu lagi Kak mungkin di situ yang harus kita garis bawahi. Sebenarnya hukum adat itu adalah pencontohan. Pencontohan bukan pengajaran. Itu harus kita ingat ini. Kenapa? Orang tua atau ayah kita dia menjadi contoh di dalam kehidupan kita di dalam rumah. Ibu kita adalah contoh. Tokoh-tokoh adalah contoh. Itulah proses pewarisan. Proses pewarisan dari saya ke anak saya, proses pewarisan dari Pak Marhaban ke orang-orang muda itu sebenarnya pada pencontohan. Makanya ketokohan dalam adat itu menjadi nomor satu. Jadi bagaimana pewarisan kepada generasi muda tergantung kepada tokohnya. Karena kalau ditulis tadi nggak bisa.
Nggak bisa ditulis hukum adat, umpamanya cara saya umpamanya bersalaman. Bagaimana saya lebih mudah ketika saya menegur Pak Marhaban. Bagaimana saya ngomong dengan Kak Cut umpamanya. Itu kan nggak bisa ditulis. Tetapi orang muda melihat ya, oh Pak Jamhuri dari gerak-geriknya dia pasti lebih muda daripada Pak Marhaban. Kan kayak gitu. Ini kan ada umpamanya cara salaman, cara apa. Ini nggak bisa ditulis dia. Makanya sebenarnya hukum adat itu ketika satu saat ditulis, dia akan hilang. Oh begitu. Karena ini pencontohannya di dalam masyarakat ini. Ini kadang-kadang jarang orang pahami seperti itu. Karena tuntutan teknologi semua harus ditulis, sehingga akhirnya ditulis, ketika ditulis mati. Lagi pula apa yang kita kerjakan tahun 2023, itu tahun 3000 nggak bisa lagi. Kalau kita tulis kan sudah baku, sedangkan kita berubah terus. Nah makanya masyarakat adat sebenarnya di dalam Islam adat itu nggak bisa ditulis juga. Fikih itu ditulis, hadis ditulis, Al-Quran ditulis, adat nggak boleh. Nah, ini sebenarnya intinya itu. Mungkin itu Kak. Harapan kita semoga Pak Jamhuri dengan tidak ditulis ini tidak berangsur-angsur hilang. Contoh Pak, saya melihat salah satu contoh yang sudah mulai ditinggalkan, adat orang Aceh dalam tempat sirih. Puan, cerana itu kan biasanya sirih yang ditaruh, tetapi sekarang sudah dibalik permen. Nah itu salah satu yang sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Itu akibatnya kenapa? Karena tidak ada tempat belajar atau panutan, sehingga orang melakukan seenak gue gitu. Semangat lun begini, mangat lun kalau orang Aceh ya, sebagaimana enak dilakukan. Padahal itu melanggar adat, kita sudah membuang adat sendiri. Baik, saya ke Pak Syekh Marhaban. Pak Syekh Marhaban ini sebagai wakil ketua di MAA Provinsi Aceh ya. Tentunya keinginan kita bersama bukan hanya orang yang ada di MAA saja, tetapi masyarakat Aceh pada umumnya menginginkan semua adat, tradisi, budaya Aceh ini tidak hilang dari masa ke masa, walaupun pengaruh globalisasi yang begitu kuat. Nah, saya ingin tanyakan ke Pak Syekh Marhaban, apakah mengenai hukum adat seperti ini sudah pernah disosialisasikan kepada masyarakat? Apakah itu kepada kaum milenial atau masyarakat yang lain? Ini kan biasanya MAA yang berperan ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Cut. Oleh karenanya apa yang disampaikan benar adanya. Tapi kami di MAA terus adakan pelatihan sosialisasi mengenai peralihan adat. Malah di tingkat kabupaten kota. Semasa saya juga ketua MAA di Nagaraya, pernah juga mensosialisasikan masalah peralihan adat ketika kampung-kampung. Bagaimana pentingnya menyelesaikan masalah kasus adat di tingkat kampung secara damai, tidak lagi kepada peralihan umum. Inilah yang dikatakan, saya ingin juga menambahkan Bu Cut apa yang sampaikan tadi Pak Jamhuri tadi mengenai yaitu pasal hukum adat. Itu perlu yang kita garis bawahi. Hukum adat ini memang hukum yang tidak tertulis, tetapi dia tidak berpedoman kepada yang kemarin, yang sebelumnya. Yang namanya di dalam istilah hukum dinamakan nullum electrum. Nullum electrum. Dia tidak berpedoman kepada yang dulu, tetapi dia kapan dia melakukan pelanggaran, di situ dia dieksekusikan itu masalah perbuatan tersebut. Maka oleh karena kalau kami di MAA tingkat provinsi, tingkat kabupaten, ini kami telah mensosialisasi masalah peradilan adat ke tingkat kampung-kampung dan tingkat kabupaten kota. Malah setiap tahun ada Pak Jamhuri ya. Kita bagaimana peran yang pentingnya. Kita menyelesaikan masalah kasus-kasus pelanggaran yang 18 tadi. 18 tadi dan juga yang di luar 18. Itu Ibu. Baik. Berarti sudah pernah Pak ya melakukan? Malah bukan pernah, sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Tiap tahun. Itu tempatnya di mana itu Pak? Kita adakan di tingkat kabupaten. Kita undang seluruh pihak dari kabupaten, ada tingkat di kecamatan, orang kecamatan, kita ajak yang mewakili begitu, yaitu pemangku adat. Pemangku adat di tingkat Pak Geci, Tuhapa, juga ada wanita.
Karena peran wanita dalam menyelesaikan masalah kausa sangat besar, Bu Cut. Bukan Ibu Cut tingkat kampung. Ini harus Ibu Cut yang selesaikan masalah, apalagi yang berhubungan tuh. Maka kalau kedua pihak wanita itu cepat selesai masalah. Iya. Baik, Pak Syekh Marhaban. Alhamdulillah kalau memang sudah dilakukan. Baik, saya Pak Jamhuri. Berbicara hukum adat ini kan di Aceh. Sedangkan di negara Indonesia kan ada hukum Indonesia, hukum negara. Jadi bagaimana kedudukan hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia, Pak? Ya, sebenarnya begini kita katakan kan, kalau umpamanya sama dengan inilah paling sederhana, umpamanya bahasa Indonesia untuk semua orang Indonesia. Artinya ketika jumpa umpamanya saya dengan Kak Cut, dengan bahasa yang kita gunakan bahasa Indonesia. Kenapa? Karena yang mendengar semua orang Indonesia. Umpamanya hukum itu pun kayak gitu. Ketika untuk hukum seluruh orang Indonesia digunakan hukum Indonesia, hukum positif. Tapi ketika berbicara umpamanya masyarakat Aceh, masyarakat Aceh sesama masyarakat Aceh itu sendiri harus menggunakan hukum adat Aceh, pergaulan masyarakat Aceh. Padang sesama Padang itu menggunakan adat Padang. Jawa sesama Jawa, artinya seluruh komponen yang ada di Indonesia ini sebenarnya dia melaksanakan adat mereka sendiri. Itu setiap daerahnya di Jogja umpamanya dan seterusnya. Kemudian kita berbicara bagaimana kedudukan hukum adat. Hukum adat dalam hierarki perundang-undangan itu kan itu dalam apa kedudukannya di Indonesia. Sebenarnya kita katakan bahwasanya kalau di Aceh dengan Undang-Undang Dasar 1945, dengan Undang-Undang tahun 99, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006, ini kan sebenarnya pengakuan. Artinya Indonesia sebagai negara Indonesia dia mengakui bahwasanya untuk Aceh itu pelaksanaan adat itu merupakan sebuah keistimewaan. Diakui dia. Jadi kadang-kadang adat di Aceh ini terkadang seperti yang kita katakan tadi ada hukum sebenarnya yang seharusnya diatur oleh negara Indonesia. Tetapi karena adanya pengakuan terhadap adat, maka adat ini yang harus menyelesaikan. Seperti yang kita katakan umpamanya yang 18 dan lain-lainnya tadi. Ini kan sebenarnya kewenangan pengadilan agama, kewenangan pengadilan negeri, kan ini sebenarnya. Tapi hukum adat ini diberi kewenangan. Tidak perlu dibawa ke pengadilan negeri. Sebenarnya di dunia diakui bahwasanya peradilan yang ada di luar pengadilan itu dianggap lebih efektif. Jadi secara undang-undang sah. Bisa kita katakan apa yang kita bicarakan ini umpamanya secara undang-undang, artinya undang-undang mengakui pelaksanaan hukum adat itu mempunyai kedudukan yang kuat sekali dalam negara Republik Indonesia. Kemudian demikian juga dalam masyarakat Padang umpamanya. Masyarakat Padang umpamanya dengan apa? Jogja, kan keistimewaan sistem keratonnya. Nah, ini kan sistem keratonnya diakui oleh Indonesia. Artinya dalam undang-undang Indonesia memang mempunyai tempat, mempunyai posisi yang diakui oleh negara itu sendiri, Kak. Artinya kita nggak perlu takut kan. Iya, tidak akan hilang. Nggak akan hilang. Tetap kuat. Baik. Peran hukum memang sangat penting seperti disampaikan tadi dan juga pelaksanaannya sekarang alhamdulillah lancar. Sampai sekarang masih berlaku hukum adat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Nah, ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1975 yang mengatakan bahwa peran mukim ini tidak ada lagi. Itu bagaimana, Pak? Saya ke Pak Syekh Marhaban. Ya, kalau kita lihat sekilas pintas ke belakang dulu. Kita kerasi ke belakang, yang bahwa undang-undang tersebut bukan menghilangkan peran mukim. Tetapi di Aceh, biarpun undang-undang itu diberlakukan, tetapi peran mukim masih eksis. Masih ada. Tidak ada istilah, ada lagi mukim. Kenapa kita lihat? Saya pun pernah lihat di kampung-kampung saya punya mukim. Malah setelah orang menjual tanah di tingkat kampung harus diketahui mukim. Inilah peran mukim sangat besar. Biarpun Undang-Undang Nomor 5 tahun 75 tetap berlaku peran mukim dalam di Aceh. Juga sebagaimana kita sebut tadi juga peran
TUHP, TUH8 dengan gerusnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 75, tapi masih juga di Aceh. Ada LMD, ada LKMD, hanya namanya saja berubah kan. Tetapi bentuknya masih ada ISIS di Aceh. Baik. Mungkin begini Kak, saya tambahkan. Silakan, artinya gini, kita lihat ini kan dianggap kelemahan undang-undang tadi itu karena penyeragaman nama. Artinya kan ada TUHP, ada TUH8, ada MUKIM, kemudian diganti umpamanya ada di kita umpamanya ada lurah, dulu lurah. Enggak seharusnya kecik. Kemudian dipakai nama lurah. Sebenarnya perasaan saya itu yang penyeragaman nama itu yang orang enggak setuju. Sebenarnya dari sisi aktivitas yang dilakukan masyarakat itu tetap berjalan. Ini namanya yang mungkin dalam undang-undang itu yang ditolak oleh masyarakat seperti itu. Tapi kan dengan berlakunya adanya otonomi khusus. Sekarang kita sudah diizinkan lagi kan memakai nama kecil, kemudian TUHP, TUH8, Gampung lagi sudah perangkat itu udah terlaksana lagi lah. Baik, Bapak Jamhuri dan Bapak Syekh Marhaban, kita sebenarnya banyak yang ingin kita sampaikan pada malam ini di obrolan budaya, tetapi kita sudah di penghujung kebersamaan malam ini Pak. Baik, sebelum kita berpisah dengan pendengar dan pemirsa RRI Net, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Silakan Bapak Jamhuri. Ya, mungkin sedikit dari saya yang mau saya sampaikan. Sebagaimana yang kita katakan tadi bahwasanya adat ini adalah hukum yang tidak tertulis, harus kita akui definisi orang dulu. Tetapi ini yang menjadi penting dalam masyarakat kita adalah pencontohan. Artinya pencontohan ini orang-orang tua, tokoh masyarakat yang ada di dalam masyarakat, bukan hanya di Aceh mungkin, seluruh Indonesia. Ini yang menjadi krisis kita sekarang sebenarnya. Jadi ketokohan ini tidak ada, marilah kita kembalikan lagi adanya ketokohan itu sebagai panduan, sebagai contoh masyarakat-masyarakat milenial. Sehingga masyarakat milenial itu tidak kehilangan arah. Tidak kehilangan arah dengan adanya pencontohan-pencontohan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian kalau umpamanya adat itu tidak ada yang tertulis lagi, mungkin masyarakat sudah mulai lupa, marilah dengan media-media yang ada, alhamdulillah dengan acara umpamanya seperti hari ini. Karena di dalam dunia sekarang, orang terkadang tidak banyak lagi berbicara siapa, tetapi lebih banyak menggunakan istilah media apa yang digunakan yang bisa mempengaruhi masyarakat. Mungkin itu setengah. Baik, silakan Bapak Syekh Marhaban. Terima kasih Bu. Ini apa yang disampaikan oleh Pak Jamri itu yang intinya, apalagi peran RRI ke depan. Ada suatu statement nanti, apakah dia harus ada bahasa Aceh nanti. Kita kan wawancara dengan bahasa Aceh. Kenapa? Supaya ini RRI Banda Aceh. Sudah ada itu Pak. Sudah ada itu di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ke depan juga kita nanti sama-sama orang Aceh ini tahu pasti ada Aceh. Jangan kehilangan Aceh. Inilah yang perlunya ke depan, apalagi nanti peran juga kami ini juga dengan RRI, peran ini inilah sebagai saluran nanti ke depan untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat nanti. Mana tahu bagaimana MA kan? MA itu lembaga, tetapi yang maunya bukan MA lembaganya, tetapi peran daripada pelaksanaan pemangku-pemangku adat baik tingkat kampung, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, supaya untuk menyahuti undang-undang tersebut yang telah diberikan ke Aceh baik istimewa maupun kekhususan Aceh, harus kita sama-sama itu menggenggam seerat-eratnya, kita jangan kita lepaskan. Mudah-mudahan Aceh yaitu mati anu umpat jerat gadah adat patamida. Baik, terima kasih Bapak Syekh Marhaban dan juga Bapak Dr. Jamhuri MA yang sudah hadir di obrolan budaya malam ini. Juga terima kasih untuk pendengar dan pemirsa RRI Net yang sudah bersama RRI Banda Aceh dalam acara obrolan budaya. Terima kasih atas kebersamaan yang sudah terjalin. Saya Cut Zahrita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.